Ya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini adalah hari yang spesial di mana kita, Tuhan izinkan, sudah ada di pertengahan tahun, saudara. Ya, tidak terasa, saudara. Ya, waktu begitu berjalan dengan cepat. Dan hari ini kita masuk di dalam perjamuannya yang kudus, di mana perjamuan yang kudus mengingatkan kita untuk kita punya kemenangan hanya melalui darah Yesus. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan akan dibaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Kita boleh baca bersama-sama. Boleh ditampilkan ayatnya. Haleluya. Amin. Yuk, mari dengan suara yang keras baca firman ini. 1, 2, iya. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Silakan duduk, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini di pertengahan tahun 2021 ini, yaitu adalah stay focus on the cross. Tetaplah fokus kepada salib Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, hari ini kita ada di rumah Tuhan adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita boleh dalam keadaan baik, itu adalah karena kuasa pemeliharaan Tuhan atas kita. Amin, saudara. Ya. Dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui setiap hal yang kita lalui. Karena Allah ada di dalammu, Dia tahu segala kegalauanmu, Dia tahu apa yang engkau pikirkan, Dia tahu apa yang engkau sedang gumulkan, Dia tahu apa yang ada di dunia ini. Kalau kita baca Alkitab berkali-kali, saudara, bahwa Allah turun melihat ke bumi untuk sesuatu apa yang sedang terjadi. Sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan, maka kejahatan manusia dikatakan sampai ke surga, dan dikatakan Allah turun untuk melihat. Ketika Niniwe juga, saudara, di dalam rancangan karena begitu banyak dosanya, dikatakan Allah juga turun dan melihat Niniwe, saudara. Dan kita percaya itu maksudnya apa? Bahwa Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah tinggal diam, seperti firman Tuhan minggu lalu. Amin. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjawab doa, Allah yang menguatkan, Allah yang menolong, saudara. Hari ini kita baca dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 3, yaitu ada 3 hal yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan kalau di dalam awal bulan kita biasanya ada perjamuan yang kudus, sebenarnya untuk mengingatkan kita, gereja Tuhan, bahwa ketika kita stay focus on the cross, itu adalah kemenanganmu. Amin, saudara. Ya, kita masuk di dalam perjamuan yang kudus untuk mengingatkan kita bahwa tidak akan lama lagi akan ada perjamuan kawin anak domba. Karena semua firman Tuhan sudah digenapi, tinggal satu saja, yaitu apa, saudara? Kedatangan Tuhan yang
Kedua kali, saudara. Dan kenapa kita harus ada datang ibadah? Kenapa kita baca firman dan doa? Adalah supaya kita stay focus on the cross. Supaya kita akan berkemenangan. Supaya kita akan sampai kepada tujuan. Yaitu di mana Tuhan bilang apa? Aku mau supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi neraka bukan untuk kita. Tetapi kalau ada orang yang masuk neraka, itu adalah pilihan dia. Karena menolak kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita menyikapi dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3, pertama kita akan melihat di sini, saudara, bahwa panggilan hidup kita adalah bersaksi. Amin, saudara. Kenapa? Karena engkau dan saya diciptakan di dalam kasih karunia Tuhan, segambar dan serupa Allah. Kehadiran kita di bumi adalah untuk memberitakan kepada segala makhluk siapa Allah yang benar itu. Siapa Yesus itu? Siapa yang memegang kehidupan dari awal sampai akhir? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang memberikan keseimbangan, berkat, kekuatan? Saudara, kehadiran kita, saudara mungkin ada di dunia kerja, saudara ada di dunia bisnis, saudara ada di dunia pendidikan, saudara ada di lingkungan di mana saudara sekarang tinggal, stay, saudara. Tetapi saudara, hari ini ingatlah bahwa panggilan kita adalah untuk bersaksi. Amin, saudara. Bersaksi bukan harus engkau bawa Alkitab kemana-mana seperti itu. Tetapi nanti kita akan melihat bersaksi itu adalah engkau menceritakan seperti gambar itu, bahwa Yesus mengubahkan hidupmu. Amin. Jadi kalau engkau mengikut Tuhan, tetapi engkau tidak pernah mengalami perubahan dalam hidupmu, dalam pola pikirmu, dalam penyembahanmu, dalam tutur katamu, dari engkau mengambil keputusan yang berbeda dengan dunia, kita akan tanda tanya, bagaimana saudara? Apakah kita sungguh di dalam Tuhan atau tidak? Karena kalau kita di dalam Tuhan, kalau orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti ada perubahan dalam hidupnya. Amin, saudara. Pasti ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena firman Allah itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau engkau ingin berubah, suamimu, istrimu, anakmu, siapa saja mengalami sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu hal yang susah bahwa dia dengar firman Tuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita baca dalam Kisah Rasul 22 ayat 15, saudara lihat ada di situ, ya. Ayat itu berkata begini, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Kisah Rasul 1 ayat 8 juga, sebelum Yesus naik ke surga, yang Tuhan bilang apa, saudara? Tuhan bukan berfokus kepada pemulihan, tetapi Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Ketika engkau menjadi saksi Tuhan, menceritakan apa yang kau lihat, bagaimana Tuhan menolong hidupmu, mengubahkan hidupmu, bagaimana engkau disembuhkan, bagaimana engkau mendapatkan terobosan dalam persoalanmu, dan engkau menceritakan kasih Yesus, saudara, maka pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, berkat Tuhan akan dibukakan, imanmu pun akan semakin bertumbuh. Amin, saudara. Ya. Kenapa? Karena yang engkau perkatakan adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah menghidupkan. Makanya saudara, orang yang dengar firman, pasti rohnya akan hidup. Pasti rohnya akan hidup.
Orang yang dengar apalagi berjalan menghidupan, pasti rumah tangganya akan hidup. Kasih suami istri pasti akan tetap menyala, walaupun sudah bertahun-tahun berumah tangga. Amin. Kalau dia selalu ada dalam hadirat Tuhan, kalau dia banyak pergumulan, persoalan, pasti rohnya akan tetap kuat untuk fight, untuk menang, untuk berjalan di dalam lembah kekelaman. Itu makanya hari ini kita belajar, yaitu stay focused on the cross, saudara. Kenapa ada beberapa waktu yang lain dikatakan ada jin di salib? Sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa ada kuasa di dalam kuasa salib Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bersaksi kalau kita baca dalam Ibrani 12 ayat 1, kehidupan kita, ya, kehidupan saudara dan saya, tanpa saudara minta, kehidupanmu sehari-hari itu adalah kesaksian tanpa kata-kata. Amin, saudara. Ya. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai, halo? Sedikit apa banyak? Banyak saksi yang mengelilingi kita. Jadi orang dalam Tuhan belum terkenal tapi terkenal. Amin, saudara. Ya. Dikatakan seperti awan yang mengelilingi kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan seperti surat yang dibaca orang. Jadi nikah rumah tanggamu dibaca orang, dibaca tetanggamu. Cara engkau memanggil anakmu dibaca orang. Cara engkau menyelesaikan masalahmu dibaca orang. Cara engkau berpakaian dibaca orang, saudara. Cara engkau bekerja dilihat orang lebih daripada orang memperhatikan yang lain. Di dalam Lukas 11 ayat 33 juga dikatakan hidup orang yang di dalam Tuhan itu adalah seperti pelita yang menerangi semua orang, semua kota. Dikatakan seperti pelita yang ditaruh di atas, saudara, menerangi semua orang. Nah, oleh karena itu, hari ini kita belajar, karena kita tahu panggilan hidup kita sejak awal adalah untuk menjadi saksi Kristus. Menceritakan apa yang engkau alami, apa yang engkau dengar. Maka saudara, sangat penting, itu sangat ditentukan oleh fokus dalam hidupmu. Hari ini kita lihat fokus. Apa itu fokus? Fokus itu adalah sorotan, tatapan mata yang tertuju pada satu titik atau peristiwa. Satu titik, satu peristiwa yang kita akan fokus di situ. Sorotan mata kita. Nah, dan saudara, tahukah saudara bahwa arah pandangan matamu itu menentukan terang atau gelapnya kehidupanmu. Kalau matamu sering melihat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, pornografi, maka dia akan memimpin pikiranmu, perilakumu untuk segera melakukannya. Kalau matamu sering melihat kesalahan orang lain, maka engkau akan dipimpin pikiranmu untuk menghakimi orang itu dan akhirnya membenci orang itu. Tapi kalau matamu tertuju kepada salib Kristus, di mana Yesus menyelesaikan segala dosa kita, pergumulan dan persoalan kita, itu akan membangkitkan pikiranmu, akan melihat pergumulan persoalan sebesar apapun pasti akan selesai. Karena Yesus berkata, sudah
selesai. Karena Tuhan berkata sudah dipakukan di kayu salib. Kalau matamu dikatakan tidak baik, maka itu menentukan terang atau gelap kehidupanmu, saudara. Kalau matamu melihat segala yang baik dari pasanganmu, dari anakmu, dari temanmu, teman sepelayanan, ya, dari apa saja pemerintahan ini, pasti engkau akan bisa mengucap syukur buat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Pasti itu akan mempengaruhi rohmu bagaimana bersikap kepada dia. Amin. Nah, saya teringat, saya akan baca satu tulisannya yang berkata gini, saudara. Dikatakan tulisan oleh Andres Saramonovic. Mungkin ini orang Soviet. Dia tulis gini, ya. Sungguh mengherankan, banyak orang yang malu dengan tubuh mereka, tetapi hanya sedikit yang malu dengan pikiran mereka. Kan banyak orang yang malu kalau misalnya tubuhnya lebih makmur, dia merasa tidak nyaman, kan gitu ya. Misalnya perutnya sudah mungkin lebih besar dari istrinya, udah mulai malu. Tetapi banyak orang yang malu, tidak malu, sedikit yang malu dengan pikirannya. Nah, kemudian ada lagi dikatakan begini, saudara, teman baik itu seperti bintang. Anda tidak selalu melihatnya, tapi Anda tahu mereka selalu ada. Ya. Nah, ada lagi ayat dikatakan, saya lupa di mana tulisannya itu, yang berkatakan begini, kadang kita ya melihat sesuatu yang salah, tetapi kita tidak mau keluar dari situ. Ada sesuatu yang salah, peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman, tetapi kita stay fokus di situ. Kita tidak mau keluar dari situ. Ada peristiwa yang kita lihat dan selalu akan termemori dalam pikiran. Jadi apa yang kamu lihat, itu akan termemori di pikiran. Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu perkatakan. Apa yang kamu katakan, itu yang akan kamu lakukan. Ketika engkau stay fokus kepada sesuatu peristiwa, kejadian yang tidak menyenangkan, melukai hatimu, dikatakan tulisan itu cenderung kita sukanya di situ, saudara. Tetapi pada hari ini, mari kita akan belajar bahwa fokus matamu, arahan pandangan matamu itu menentukan bagaimana terang atau gelapnya kehidupanmu, ya. Arah pandanganmu mempengaruhi apa yang kamu pikirkan selanjutkan. Betul nggak, saudara? Halo? Betul? Saudara-saudara sedang fokus nih ke depan. Setiap orang memandang ke depan pasti beda-beda. Ada yang melihat ke saya, ada yang melihat mungkin ke bajuku, ada yang melihat ke mimbar, ada yang melihat ke selempang. Pasti pikirannya juga beda-beda. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat dalam Lukas 11 ayat 34. Mari kita akan baca ayat ini. Yuk. Yang di atas yang warna kuning. Yuk kita baca sama, yuk. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Orang akan dilihat jujur atau tidak, bohong atau tidak, lihat tatapan matanya. Lihat dulu pasanganmu, lihat tatap dulu. Ada lagunya apa? Jangan ada dusta di antara kita, ya kan? Atau ada lagunya tuh, ada suatu
antara kita, seperti tembok katanya. Jangan, saudara, ya. Nah, dalam Alkitab sehari-hari tuliskan begini dalam Lukas 11 ayat 34. Sama-sama yuk. Mata kalian menyinarkan apa yang ada dalam hati kalian. Mata yang cerah dan murni akan membiarkan cahaya memasuki jiwa kalian. Mata yang jahat akan merintangi masuknya cahaya dan membenamkan kalian ke dalam kegelapan. Apabila matamu tidak menyorot, tidak stay focus on the cross, tidak fokus kepada Yesus, maka itu dikatakan seperti apa, saudara? Kita menghalangi cahaya memasuki jiwa kita, menghalangi terang itu di dalam kehidupanmu. Maka kalau terang tidak masuk, yang ada apa? Gelap. Kalau gelap, maka apa, saudara? Kalau ruangan ini gelap, apa yang terjadi? Jalan pun kita tidak tahu, mana pintu, mana jendela, mana kursi. Kita pasti tersandung. Amin, saudara, ya. Saudara tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saudara tidak akan bisa melihat mana kursi, mana meja, mana bunga. Gelap. Cara mengambil keputusan juga akan menjadi salah, saudara. Dan yang kedua, kita lihat di sini yang harus kita sikapi. Kenapa kita harus stay focus on the cross? Yang kedua, sama-sama baca. Iblis dan dunia kedagingan akan memfokuskan pandangan mata kita kepada kemana? Beban dan dosa. Jadi hidup ini ada dua, saudara. Kalau engkau tidak fokus kepada Tuhan, maka kedaginganmu, dunia, iblis, saudara, akan membuat fokus matamu itu, mata rohanimu itu, untuk melihat besarnya bebanmu, besarnya dosamu. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk merintangi panggilan tujuan Allah bagi hidup kita, sehingga engkau tidak akan bisa bersaksi. Kalau kita melihat betapa besarnya dosa kita, maka kita terintimidasi. Tetapi ketika mata kita memandang kepada salib Kristus, kita tahu oleh darah Yesus yang berkuasa, Tuhan sudah menyucikan lubuk hati kita, kehidupan kita dikatakan sudah lunas, dibayar. Maka kita akan berani bersaksi. Dan dikatakan di sini, untuk apa? Dia mau menggagalkan setiap kesaksian hidup kita, sehingga kita tidak akan berdampak selama hidup kita. Sehingga banyak orang Kristen di dunia kerja, di sekolah, atau di lingkungan di mana dia berada. Apa yang dia katakan? Biarlah aku hidup sesuai dengan aku aja hidup. Orang lain terserah dia. Gak bisa, saudara. Hidup ini adalah engkau mempengaruhi atau engkau dipengaruhi. Awalan kata me atau di. Saudara, amin, saudara. Kalau engkau tidak memimpin, maka engkau dipimpin. Kalau engkau tidak mempengaruhi, maka engkau yang dipengaruhi. Ya. Kalau engkau tidak merebut anak-anakmu dan engkau mengatakan biarlah mereka bertumbuh sesuai dengan kehendaknya, maka saudara akan melihat dia, anak-anakmu akan direbut oleh dunia. Direbut melalui handphone, gadget, Instagram, Facebook, macam-macam. Kalau engkau tidak fokus kepada salib Kristus, tidak mengerti pengorbanan Yesus yang menyelesaikan pergumulan dan persoalan kita dan dosa kita, di mana iblis juga telah dihancurkan, maka saudara, ketika anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita dibelenggu atau jatuh dalam dosa atau dibelenggu oleh setan, kita tidak bisa pakai kuasa itu. Kita tidak mengerti ada pedang roh di dalam tanganmu untuk apa? Menghancurkan, melawan iblis. Nah,
Saudara, dikatakan juga iblis akan merintangi fokusmu untuk mengalihkannya kepada beban dan dosa, supaya kita tidak tekun di dalam perlombaan iman. Iblis tidak suka engkau bertekun, apalagi bertumbuh rohanimu, supaya banyak kawannya. Dia akan menggagalkan supaya kita tidak meraih kemenangan dalam setiap peperangan rohani. Padahal kita baca tadi dalam kitab Ibrani, untuk apa saudara? Perlombaan yang perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan dikatakan bahwa kita pasti akan mengalami apa? Peperangan rohani setiap hari, setiap saat. Anak kecil, anak muda, apalagi rumah tangga yang masih muda, yang sudah tua, setiap orang pasti mengalami peperangan rohani. Itu makanya saudara, kalau kita baca dalam kitab Yoel dan Kisah Rasul, Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atasmu. Dan ayat itu berkata, kepada siapa Roh Kudus itu? Yaitu kepada siapa? Roh Kudus diberikan kepada siapa? Sama-sama, semua manusia yang percaya. Mulai dari anak kecil. Makanya dalam sekolah minggu kemarin, saya tidak tahan, saya ngomong kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak, engkau pun bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Anak kecil bisa mati, saudara? Bisa. Anak muda bisa mati. Dewasa muda bisa. Tua bisa. Nah, Roh Kudus akan memberikan kita kemenangan, saudara. Ya. Dan kita lihat yang berikut. Kalau yang kedua, ketika kita mengerti bahwa iblis akan coba membuat kita tidak fokus kepada salib Kristus, tapi dia akan lihat, nih masalahmu, ini masalahmu, apalagi dikatakan, ini bebanmu, apalagi saudara. Sehingga kita akan, saudara gimana? Maka, kalau engkau diperlihatkan begitu, ini dosamu loh, ini pergumulanmu loh, gimana sikapmu, saudara? Hah? Gimana sikapmu? Halo? Bisa sukacita enggak? Tak mungkin sukacita. Bisa kemenangan enggak? Bisa enggak dalam kondisi itu engkau lawan setan? Bisa? Enggak bisa, karena mata kita tertuju ke bawah. Wah, besar kali ini batu yang menutup kubur Yesus. Besar kali persoalanku ini. Banyak kali masalahku, banyak kali dosaku, sehingga dia akan menghalangi engkau untuk melayani Tuhan. Sehingga engkau akan dihalangi untuk kau bertumbuh rohanimu. Sehingga engkau akan biasa-biasa, dari dulu sampai sekarang biasa-biasa saja. Padahal Tuhan selalu berkata apa? Supaya kita selalu setiap hari bertambah baik, bertumbuh, berakar, saudara. Dulu tidak suka doa, sekarang tidak suka doa. Kenapa? Karena mata rohanimu tidak tertuju kepada salib Kristus. Dulu tidak suka melayani, sekarang juga tidak suka melayani. Kenapa? Karena kita menganggap aku tidak layak, saudara. Nah, yang ketiga kita lihat di sini, kita harus sama-sama yuk. Kita harus memfokuskan mata kita kepada Yesus. Stay focus on the cross. Saudara, di dalam Matius 14 ayat 27 sampai 31, satu kali murid-murid di tengah lautan, di tengah danau, dan itu terjadi gelombang yang besar sekali, dan Yesus datang, saudara. Dan Petrus langsung tahu, dan dia berkata, Tuhan, jika itu Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air yang bergelora itu. Nah, kisah ini mengatakan, selama Petrus berjalan dan matanya kepada Yesus,
Walau sebesar apapun gelombang itu, dia bisa jalan, saudara. Mujizat terjadi, saudara. Tetapi ketika matanya melihat gelombang, pikirannya mulai diombang-ambingkan, maka dia tenggelam, saudara. Itu makanya, saudaraku, kenapa mata kita menentukan kemenanganmu, menentukan gelap terangnya hidupmu, menentukan engkau berhasil atau tidak menghadapi hidup ini, adalah dilihat dari matamu memandang kemana selalu. Kita baca dalam Matius 14 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30, saudara, di dalam slide yang berikut aja. Saya tuliskan ini di dalam Alkitab sehari-hari, lebih mantap tulisannya, berkata gini. Tampilkan yang tadi, slide berikutnya. Matius 14 ayat 29 sampai 30. Ayo sama-sama kita baca. Baik, kata Yesus, kesinilah. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air ke arah Yesus. Lihat ya, dia berjalan ke arah Yesus, maka dia bisa jalan di atas air, ya. Kemudian berikutnya, tetapi ketika ia memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Tuhan tolong, serunya. Ngerti, saudara, ya? Itu makanya matamu itu harus selalu kepada salib Kristus, supaya pikiran kita juga tertuju kepada kuasa salib Kristus. Jadi kalau ada yang orang tenggelam dalam kerohaniannya, tenggelam dalam kemajuan imannya, tenggelam tidak kuat menghadapi tantangan hidup, saudara perhatikan mana mata rohanimu, kemana arah mata rohanimu. Nah, mari kita akan baca Wahyu 12 ayat 12. Kita baca. Dan ini saya gemetar ketika membaca ini, saudara. Mari kita akan baca Wahyu 12 ayat 12. Nanti saja kita baca dalam tulisan saat kitab sehari-hari. Kita buka Alkitab kita, mari. Ya. Yuk kita baca 1-2 ya. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita kembali kepada slide, saudara, saya tuliskan di situ. Dikatakan dalam tulisan Alkitab sehari-hari berkata begini. Setan sudah datang kepada kalian dengan amarah yang meluap-luap, karena waktunya tinggal sedikit. Saudara, kenapa dia tahu? Kenapa kita nggak tahu? Kita tidak tahu karena kita tidak baca Alkitab. Tapi kalau saudara baca Alkitab, saudara akan tahu apa yang akan terjadi di dunia ini maupun nanti di dalam hidup yang kekal. Sampai ukuran surga pun kita tahu, saudara. Aktivitas surga pun kita tahu, ukurannya kita tahu, bahan-bahan yang membentuk surga pun kita tahu, saudara. Makanya iman di dalam Kristus itu adalah pasti dan bisa diuji, saudara. Ya, makanya sekarang adalah waktunya untuk kita fokus sama-sama. Time to focus to the cross. Ayo sama-sama. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Fokus kepada salib Kristus membuat kita akan menggunakan waktu dengan bijak dan hikmat. Setan saja dia katakan apa? Dia sudah datang nih kepada manusia. Karena ini kita hidup di zaman akhir. Dia tahu tinggal sedikit waktu lagi. Tapi kita manusia itu betapa bodoh. Kita pikir masih ada waktu. Kita menunda untuk bertobat. Kita menunda untuk melayani Tuhan. Kita membiarkan anak kita yang tidak dalam Tuhan. Kita membiarkan saudara kita yang belum di dalam Tuhan. Kita pikir, saudara, waktu masih lama. Efesus 5 ayat 16 berkata begini.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu saya mendorong saudara, jangan menunda untuk bertobat. Siapa yang percaya dibaptis, dimuridkan, dibaptis dengan Roh Kudus, jangan tunda. Nah saudara, kita akan lihat kenapa kita harus stay fokus kepada salib Kristus. Yang pertama adalah karena kuasa salib Kristus memimpin kita di dalam kesempurnaan iman. Saudara tidak akan punya iman yang kuat kalau engkau tidak melihat kepada Yesus yang ada di salib itu, yang menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita, menyelesaikan dosa kita, masalah kita, pergumulan kita, yang menghancurkan iblis. Nah, karena dikatakan segala kuasa di surga, di bumi, di bawah bumi tunduk di dalam nama Yesus. Menyembuhkan segala penyakitmu. Di dalam Ibrani 12 tadi ayat 2 dikatakan apa? Karena Yesus lah yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Semakin engkau beribadah, semakin engkau bicara kepada Tuhan, baca Alkitab, doa sama-sama, dimuridkan, imanmu akan semakin teguh, saudara. Kita lihat saudara, fokus kepada salib Kristus memimpin iman kita sampai akhir. Dalam Alkitab bahasa Inggris, baik itu Basic Bible atau King James Version, mengatakan bahwa Yesus sang author dan finisher our faith. Yesuslah yang menuliskan, yang menolong kita punya iman, dan yang akan tolong iman kita itu sampai akhir hidup kita. Tidak ada yang lain. Bagaimana engkau akan berdoa bagi orang lain kalau tidak punya iman? Betul saudara? Bagaimana engkau meraih? Di Efesus 1 ayat 3 dikatakan segala berkat sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita akan bisa mengakses kalau kita tidak punya iman untuk mengakses itu, saudara? Fokus membuat kita mengabaikan segala rintangan dan kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Betul gak, saudara? Contoh, ya. Kalau ada nih pasangan yang mau menikah, ada tantangan-tantangan, atau yang baru nikah muda, ada tantangan-tantangan. Tetapi karena dia fokus kepada pasangannya, bahwa nanti tanggal sekian akan menikah, maka dia akan bisa menata, menyelesaikan rintangan-rintangan itu. Dia akan menggunakan waktu dengan baik. Ada deadline yang harus dilaluinya. Ketika ada anak-anak yang akan mau wisuda misalnya, atau meja hijau, dia fokus. Maka dia akan mempersiapkan semua bahan-bahan skripsinya. Dia akan membuat bagaimana supaya meja hijau, tantangan apapun akan dilaluinya. Nah, siapa yang akan memimpin kita sampai akhir? Yaitu Yesus. Karya keselamatan di kayu salib. Salib Kristus menunjukkan bukti bahwa seluruh kepenuhan Allah memenuhi Yesus. Kolose 2 ayat 9 sampai 15. Di dalam Kolose 2 ayat 10 sampai 15 dikatakan gini, Yesuslah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ia melucuti di dalam kemenangannya atas maut. Amin, saudara. Maka dikatakan, engkau melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, pengulu-pengulu di udara. Ayat itu berkata, ia melucuti mereka di dalam kemenangannya atas maut. Dialah kepala, artinya tunduk di dalam nama Yesus. Maka engkau bisa katakan di dalam nama Yesus, hai engkau wewek gombeng yang bawa suamiku, keluar. Gitu saudara. Amin saudara. Contoh ya, Kolose 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan,
Surat hutang dosa yang mendakwa dan mengancam kita dipakukan di kayu salib. Iblis akan bilang, ini daftar dosamu ya. Tapi kalau engkau melihat salib Kristus, maka engkau bisa berkata, "Hai setan, surat hutang dosaku sudah ditanggung oleh Yesus. Sudah lunas dibayar." Amin, saudara. Tapi jangan hidup lagi dalam dosa lah, ya kan? Kalau tetap dalam dosa, iblis pun akan bilang, seperti kepada 7 anak Skewa, imam Skewa. Dia bilang apa? Aku tahu Paulus, kau siapa? Dia lawan, saudara. Karena tidak sungguh-sungguh dalam